Alhamdulillah siang hari ini saya diberi tema oleh panitia untuk membahas masalah yang menjadi cara berkehidupan di zaman sekarang ini ya, yaitu mengenai kebijakan bermedia sosial, kebijakan untuk hidup di dunia maya sebagaimana kita telah hidup di dunia nyata gitu. Teman-teman saya sekalian, sebelumnya biar panitia nggak capek-capek gini-giniin pengumuman terus, saya mengingatkan aja, jangan foto, jangan video. Gitu kan? Sepakat semuanya? Dah, kakak boleh duduk. Iya, cuman pengen belajar jadi perempuan yang tidak melihat dan dilihat laki-laki yang bukan mahram. Dan saya harap semuanya ikut membantu terlaksananya cita-cita saya dengan cara jangan foto, jangan video. Dan saya minta Allah, selain daripada saya minta teman-teman untuk jagain saya juga minta tentu saja kepada Allah, semoga Allah menjaga saya. Karenanya jangan ada yang berani-berani foto diem-diem. Ustadzanya nggak lihat ini, panitia juga nggak lihat ini, tapi Allah lihat, ya. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebijakan bermedia sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu terus ingat. Itu terus ingat. Kamu bermedia sosial, hidup di alam maya, kamu hidup di alam nyata, harus terus kamu ingat bahwa hidupmu ini akan ada pertanggungjawabannya. Kita nggak kayak tikus, Bu, mati kemudian dibakar begitu aja. Kamu nggak kayak tikus, Bu, Dek, Nak, yang kamu mau nyuri-nyuri ikan, kamu kirain itu ikan, ternyata kamu masuk dalam perangkap. Ini urusannya kenapa tikus ya? Dan kemudian kamu mati begitu aja. Kamu nggak seperti itu. Kita nggak kayak begitu. Kita kalau kita hidup ini akan ada pertanggungjawabannya. Iya. Yang di luar kedengeran suara saya? Apa katanya? Itu bilang enggak. Kok bisa jawab? Kalau nggak dengar kan berarti nggak tahu kalau saya nanya ya. Mungkin maksudnya nggak jelas ya. Jadi dalam kamu berkehidupan nih, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, yang memang sekarang ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita,
kamu harus selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan akan ada pertanggungjawabannya. Dengan kamu mikirin itu, insya Allah mudah-mudahan kamu lebih mampu untuk menjadi seseorang yang terjaga, insya Allah. Saya jadi ingat satu kisah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada seorang guru punya kayak semacam sekolahan buat anak-anak muda, anak-anak belia, belasan tahun gitu. Di antara semua anak-anak itu ada satu anak yang sangat beliau sayangi, sayang banget sama si anak satu ini. Membuat iri teman-temannya yang lain. Kenapa sih guru lebih seneng banget sama dia daripada sama kita? Emang apa hebatnya anak itu? Dia paling pinter juga bukan, dia paling cakep bukan, paling baik bukan juga, paling kaya mungkin, sering nyumbang orang tuanya, enggak juga. Apa sih yang bikin dia begitu istimewa sampai disayang luar biasa oleh guru kita? Satu hari gurunya mau ngasih tahu teman-teman, dengan cara dia habis ngajarin caranya nyembelih ayam. Kemudian hari itu membagi-bagi setiap anak dengan ayam, sekaligus juga dengan pisau pemotongnya. Terus dia bilang, kalian semua kan habis belajar caranya nyembelih ayam. Sekarang saya akan minta kepada kalian untuk mempraktekannya. Silahkan sembelih ayam-ayam ini di tempat yang tidak ada sesiapa pun melihatmu. 1, 2, 3, 1 jam lagi kita kumpul di tempat ini. Anak-anak pun berpencar. Dapat 1 jam, semuanya bawa ayam yang sudah terpotong. Ditanya sama gurunya, kamu motong di mana? Di kamar mandi, guru. Gak ada siapapun yang lihat, bahkan cicak aja gak ada. Kalau kamu di belakang pohon, guru, udah saya pastikan di atas pohonnya gak ada burung. Kalau kamu di mana? Di bawah kolong, guru. Semua masing-masing sudah memotong ayam tersebut, kecuali malah justru murid yang sangat gurunya sayangi, malah ayamnya belum terpotong. Gurunya bilang, kalau kamu, kenapa ayammu belum terpotong? Murid-murid udah rame nih, gak nurut disuruh, gak sami'na wa atokna. Gurunya nanya, kenapa nak kamu belum potong ayam kamu tersebut? Dia bilang, karena saya bingung guru, saya nggak nemuin tempat yang nggak ada sesiapa pun bisa lihat. Kenapa gitu? Bukankah dimanapun saya berada, Allah melihat saya? Malaikat Raqib Atid mencatat perbuatan saya, dan tentu saja melihat saya. Malaikat-malaikat yang ada di sekeliling melihat perbuatan saya. Ketika engkau memberi perintah di tempat yang tidak ada sesiapa pun bisa melihat, saya tidak menemukannya. Gurunya langsung lihat murid-muridnya yang lain. Itulah sebabnya kenapa saya menyayanginya. Dia selalu merasa pandangan Allah selalu tertuju padanya. Kamu ketika ada gadget di tanganmu, kamu ketika terhubung dengan seseorang di dunia maya, apakah kamu juga merasa bahwa Allah sedang menatapmu? Malaikat Raqib Atid bersiap mencatat perbuatan-perbuatanmu.
Apakah kamu juga merasa bahwa saat itu setiap yang kamu ketik dengan jari-jarimu juga diketik dengan ketikan yang sama oleh malaikat-malaikat pencatat amal perbuatanmu? Saya rasa kalau saja setiap orang ketika menggunakan dunia mayanya itu dengan pemikiran semuanya akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya, bahkan dia merasa bahwa Allah sungguh-sungguh sedang menatapnya, saya rasa akan sedikit sekali orang-orang yang berani-berani menghujat orang di dunia maya atau melakukan dosa-dosa yang lainnya di sana. Bukan begitu? Adik-adik saudaraku sekalian, ibu-ibu semuanya, ini sekarang nih kejahatan di dunia maya nih, ya Allah, apa sih yang gak ada? Pacaran di dunia maya, ada apa gak ada? Banyak banget. Perjudian di dunia maya, ada apa gak ada? Andai aja perjudian di dunia maya itu gak bener-bener pakai duit gitu, tapi kan walaupun dunianya dunia maya, duitnya beneran. Betul? Andai aja gitu, orang-orang yang berpacaran di dunia maya nggak pakai hati beneran. Nyatanya hatinya mah beneran. Pacarannya di dunia maya, akan tetapi pakai hati juga. Sehingga terjadilah segala macam ketimpangan-ketimpangan, terjadilah perbuatan-perbuatan dosa yang kayaknya di akhirat nanti ini ada banyak jempol-jempol yang memaksa pemiliknya untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang berat di akhirat nanti. Pastikan teman-teman, semuanya hanya membawa kepada kebaikan, insya Allah. Yuk kita belajar lagi dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pembagiannya orang nih dalam menjalani kehidupan. Saya tadi ada baca di surat An-Nur. Saya ingetin apa nih ya kira-kira yang cocok sama pembahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ngikutin tren umat manusia yang terbanyak, kalau kamu suka main ikut-ikutan di atas muka bumi ini sekarang lagi trennya joget di TikTok. Kamu ikutan juga. Orang lain deh kalau gitu. Bahkan ya ada istilahnya nih belum lama nih. Ya Allah teman-teman, challenge sakaratul maut. Betul kan? Ada challenge-nya tuh. Challenge sakaratul maut. Jadi tantangan menantang mati. Caranya gimana? Sembunyi di balik semak-semak. Nanti kalau ada bis, ada truk, kontainer lewat, mereka ngagetin. Kayak lagi mau ngeprank malaikat Israel. Kagak-kagak aja. Terakhir kemarin ada berapa tuh korbannya yang sampai ada yang meninggal dunia? Ayolah, jangan mau jadi orang bodoh teman-teman sekalian. Demi untuk Tuhan baru yang namanya viral, orang mau berbuat apapun untuk mendapatkannya. Bukan begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah udah sampaikan hal yang seperti ini dalam Al-Quran. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah.
Kalau kamu ngikutin kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Orang-orang di dunia ini, Dek, Kak, Bu, tambah ke depan nih bukannya tambah baik secara mayoritasnya. Karena memang menuju kiamat tuh memang tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk sampai terjadi hari kiamat gitu. Memang kayak gitu keadaannya. Alhamdulillahnya sih juga banyak kebaikan-kebaikan di zaman ini yang bertebaran. Akan tetapi kalau ngelihat kejahatan-kejahatan dan dosa-dosanya juga lebih aneh-aneh lagi, Bu. Kak, Dek, betul? Komunitas pelangi. Saya bingung nyari bahasanya. Iya kan? Transgender. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan seluruh keluarga kita, insya Allah. Nyeremin, tambah ke depan nih tambah nyeremin. Sekarang nih katanya mereka lagi memperjuangkan hak untuk kamar mandi, toilet, untuk yang mereka sudah berubah menjadi perempuan, berpenampilan perempuan, biar boleh masuk di kamar mandi perempuan. Nah kan kita yang perempuannya yang kagak mau. Betul nggak? Karena katanya mereka suka dijailin kalau masuk kamar mandi laki-laki. Ya habis mau gimana ya? Ada-ada aja dah. Masya Allah. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluk an sabilillah. Kalau kamu ngikutin apa yang jadi tren sekarang terus kamu ikutin, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. In tatabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali kebohongan. Wa inhum illa yakhrusun, dan sesungguhnya mereka itu hanyalah menyampaikan kabar-kabar yang bohong. Itu kata Allah. Pesan Allah kayak gitu, kamu nggak usah sok ikut-ikutan apa yang ada di dunia maya sana itu. Di surat yang lain, Allah ngasih pembagiannya orang dalam menjalankan kehidupan. Surat An-Nur Allah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamas salati wa ita'iz zakah an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Kata Allah, manusia di atas muka bumi ini terdiri dari dua kelompok orang. Ada hamba-hamba yang terjaga. Mereka rijalun, orang-orang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka dagang, mereka berniaga, mereka berusaha, akan tetapi usahanya, dagangnya, kerjanya tidak mencegah mereka dari mengingat Allah, tidak mencegah mereka dari sholat, tidak mencegah mereka dari membayar zakat, sebab mereka takut terhadap hari di mana tataqallabu fihil qulubu wal absar, hati dan penglihatan menjadi terguncang. Itu ketika datang hari akhirat nanti.
Mereka takut sama hari akhir, makanya mereka jagain, benar-benar jagain, benar-benar. Nggak mau jadi orang yang teralihkan dengan dunia maya maupun dunia nyata dari hal-hal yang melenakan mereka. Sekarang teman-teman sekalian, ada banyak banget di antara kita, mau yang adik-adik, mau yang emak-emak, Quran jarang lagi dipegang. Sekarang yang sering dipegang apaan? Kayak siapa itu? Bangun tidur yang dibuka, sebelum tidur yang terakhir dibuka, Insya Allah. HP-mu isinya apa? Ayat Quran Ustazah, kayak punyanya Ustazah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, masalahnya pada apa yang kamu kerjakan, begitu kan? Ini ada hamba-hamba Allah yang tidak teralihkan. Mereka hidup dalam keadaan taat, gak punya waktu untuk bermain-main. Ini yang katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sempurna Islam seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak perlu baginya. Mau beli kerudungan satu, lihat di online 5 jam. Kelakuan siapa? Udah 5 jam, suaminya nanya, jadi kamu mau beli kerudungan di mana? Belum tahu. Belum nemu pilihannya. Masya Allah, Masya Allah. Banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Yang dia khawatirkan hari akhirat. Ya Allah, ya Allah, benar-benar nih teman-teman. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad, kullu kalam ibni Adam alaih lalah illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Semua ucapan manusia bahaya buat dia, kecuali jadi masalah gitu buat dia ntar di akhirat. Kecuali zikrullah, mengingat Allah, wa mawalah, dan apa yang mengingatkan orang kepada itu, wa aliman, orang yang ngajar, wa muta'alliman, orang yang belajar. Nih kita nih kayak gini nih, ini jadi hal yang membuat kita tersenyum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka demikian pula dengan hidupmu di dunia maya. Kamu tinggal lihat aja mana yang masuk dalam kategori mengingat Allah, hal yang mendekatkan seseorang kepada hal itu, atau sedang belajar menuntut ilmu di dunia maya. Itu mah nggak apa-apa. Mau kamu sebanyak apapun, kamu lagi ngapain? Dengerin YouTube. Dengerin siapa? Ustazah Halimah misalnya begitu kan. Kenapa kok kamu dengerinnya sekarang? Nggak bisa tidur. Biasanya kalau saya dengerin suara Ustazah Halimah tuh saya ngantuk. Ya udah nggak apa-apa deh, nyari ngantuk dengerin suara saya, boleh-boleh aja lah. Jauh lebih baik gitu kan, daripada kalau kamu di dunia maya malah cari tahu urusan-urusannya orang, sibuk banget sama artis yang lagi bercerai, tetangga bukan, hakimnya bukan, temen bukan, temennya temen bukan. Masya Allah, Masya Allah, sibuk bener ampe tahu hak asuh anak jatuhnya kemana.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekedar tahu apa yang terjadi boleh-boleh aja. Sekedar kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi boleh-boleh aja. Karena semuanya memang kalau mau diambil pelajarannya ada aja. Kita lihat bagaimana orang yang menampakkan kemesraan di ruang publik ternyata belum tentu begitu. Untuk kamu bisa lihat, walaupun suami saya tidak suka mempertontonkan kemesraan di publik, akan tetapi hubungan kami sebenarnya baik-baik saja. Kan gitu. Orang tuh romantis tuh, Bu, caranya macem-macem. Jangan sampai kamu lihat romantisnya artis-artis yang selalu aja kalau pulang dari mana-mana dikasih bunga. Kamu bilang, Bang, kasih bunga kenapa, Bang? Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi walaupun suami kamu nggak ngasih bunga, kalau galon habis, siapa yang naikin? Suami kan? Jadi emang semuanya itu punya sisi romantis yang berbeda-beda gitu. Jangan sampai kamu melihat dunia maya yang akhirnya jadi membanding-bandingkan hidup kamu sama hidupnya orang. Nih teman-teman saya sekalian, kamu perhatikan di sana tuh ketika kamu buka dunia maya, zikrullah, ingat Allah. Hal-hal yang membuat kamu jadi ingat sama Allah yang kamu buka, aliman wa muta'aliman, atau ilmu yang kamu cari di situ, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Kamu belajar bikin kue misalnya, nggak apa-apa, silakan aja. Dunia maya tuh kamu pakai daripada kamu ngurusin urusan-urusannya orang, ngeliatin sosmednya teman-teman kamu, ngeliatin media sosialnya tetangga-tetangga kamu, si itu sekarang udah pacaran sama si ini. Daripada kamu sibuk-sibuk sama yang begituan, saya lebih setuju dah kamu liatin di YouTube cara bikin dadar yang enak. Manfaat, betul nggak? Mengoptimalkan fungsi diri sendiri gitu, memaksimalkan apa yang bisa kita kerjain di dalam rumah kita. Atau yang pada punya anak, baca banyak-banyak urusan parenting, kan begitu kan? Jadi hubungan sama keluarganya di dunia nyata itu tidak terganggu dengan kehidupanmu di dunia maya, malah justru saling dukung-mendukung gitu. Kamu punya anak, belajar caranya biar nanti urusan kamu sama anak tuh jadi indah, jadi harmonis, jadi romantis. Jangan kamu pusing urusan anaknya artis ikut sama siapa. Anak sendiri kebingungan mau ikut sama siapa. Masya Allah, Masya Allah. Jadilah orang tua yang indah. Seorang anak pagi-pagi hari nih, dia seneng banget hari libur. Dia nyapu, dia ngepel, bersihin tempat tidur, habis itu dia nyuciin mobil bapaknya, habis itu dia nulis di kertas, nyapu 50.000, ngepel 50.000, bersihin tempat tidur 20.000, nyuci mobil ayah 80.000, total 200.000. Dia kasihin sama mamahnya. Mamahnya penuh dengan kebijaksanaan hidupnya. Jadi nggak yang kayak astagfirullah durhaka lo nak, dasar cewek matre, nggak gitu. Orang tuh kalau banyak
piknik. Mau piknik di dunia nyata maupun di dunia maya, banyak safar, banyak bepergian, gitu ya. Jadinya punya pandangan yang lebih luas. Banyak belajar, punya pandangan yang lebih luas. Jadi ketika melihat hal-hal yang seperti itu, dia ambil lagi bolpen, tulis di belakangnya. Hamil 9 bulan. Gratis. Melahirkanmu dengan separuh nyawa. Gratis. Menyusuimu 2 tahun. Gratis. Menjagamu di saat sakit sampai enggak tidur, gratis. Kasihin ke anaknya. Anaknya baca, ambil lagi, lunas. Harmonis, seneng. Saudaraku sekalian, saya muliakan, kamu sama suami juga begitu. Jangan sampai nih kesibukan nonton drama Korea. Jangan sampai kesibukan ngeliatin artis yang lagi pacaran ini itu, atau melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya harmonis. Kamu jadi nyinyir sama dia, tungguin aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, daripada begitu, yang kamu punya suamimu itu, tunjukkan kepadanya. Belajar gimana caranya menjadi istri yang solehah, istri yang menyenangkan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang ama suami itu bisa selalu menyenangkan hati suaminya, berbicara dengan bahasa yang manis, tersenyum manis sama suami, kan begitu. Ini urusan senyum aja nih pakai ada tanggalnya. Sampai suaminya udah paham, udah ngeliat istrinya manyun mulu. Kamu kenapa sih? Saya lihat-liatin hidup kita ini ya, kok kayak begini amat sih? Barusan saya transfer. Berapa? 2 juta. Tadi mau ngomong apa? Nggak ada. Enggak. Semua baik-baik aja. Ya Allah, ya Allah. Yuk belajar memaksimalkan potensi diri, menjadi seseorang yang menyenangkan. Teman-teman saudaraku sekalian, menjadi orang yang banyak belajar mengenai kehidupan. Jadi hamba-hamba Allah yang keadaan di luar tidak akan mempengaruhi dirimu. Nah nih, hamba-hamba Allah, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang kehidupan ada di sekitarnya tidak membuat dia terpalingkan dari mengingat Allah. Iqamis shalah, sholatnya dijaga. Jangan sampai apa yang ada di luarmu itu membuatmu sibuk banget sampai akhirnya sholat pun ditinggal. Na'udzubillah. Scroll. Itu adzan apa ya? Asar. Kayak saya belum sholat duhur deh. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Yuk, nggak gitu kita. Kita jadi hamba Allah nggak gitu. Amin ya rabbal alamin. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Teman-teman sekalian, Sayyidina Fudail bin Iyad alaihi ridwanallah, salah satu dari Sayyidina Al-Junaid, Sayyidina Al-Junaid itu salah satu dari Sayyidus Sufiyah, pemimpin ahli sufi pada zamannya. Beliau punya toko. Setiap hari dia sholat di tokonya 200 rakaat. Dagang, ibadah, teman-teman.
hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak terpalingkan, nggak mau urusan dagangnya memalingkan mereka dari Allah, nggak mau urusan perniagaannya memalingkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tuh hamba Allah tuh yang benar kayak begitu. Mudah-mudahan Allah jaga kita nih biar jangan ada apapun yang mempengaruhi hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau terpalingkan salatnya, jangan mau meninggalkan zakat, sedekah kita. Ya khafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar, karena kita yakin sama datangnya hari di mana segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan. Jempolmu jangan sampai membawamu kepada murkanya. Pandangan matamu jangan sampai membawamu kepada murkanya. Liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Kalau kamu jalanin hidup tidak terpalingkan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, terus bener nih jalanin kehidupannya sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu. Allah bakalan balas kebaikan kamu, bakalan dibalas sama Allah dengan yang terbaiknya. Wa yazidahum min fadlih, masih ditambahkan juga karunia demi karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah memberikan rizki dan karunia kepada orang yang dikehendaki tanpa adanya hisab. Walladzina kafaru, dua kelompok orang. Yang kelompok pertama, apapun tidak bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Sementara ada juga orang-orang walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar terhadap hari akhir. Kayak yang udah deh urusan mati ntar aja deh, nggak usah ngomongin mulu mati, kenapa sih? Aduh udah deh kita semua bakalan mati, ya udah nggak usah diingetin mulu sama mati. Ngaji entar. Ini kan kita kan masih ada di dunia ini, halo. Kita kan harus tahu juga kabarnya dunia gitu. Kamu tuh urusannya sama pengajian lah, sama kajian lah, sama ustazah lah. Walladzina kafaru, orang-orang yang ingkar, a'maluhum kasarabin. Kata Allah, perbuatan mereka tuh kayak fata morgana. Yahsabuhu dham'anu ma'a. Mereka orang yang lapar, orang yang haus nyangkain itu air. Padahal hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a. Ketika udah didapetin ternyata nggak ada. Wa wajadallahu indahu fawafahu hisabah. Mereka mendapati hanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala di sana. Fawaqahu hisabah, Allah kemudian akan menyampaikan hisabnya. Wallahu sari'ul hisab, Allah maha cepat dalam membalas perbuatan hamba-hambanya. Ibu nih, kalau saya perhatikan nih, dunia maya tuh kayak begitu tuh, kayak fata morgana. Betul apa enggak? Yang kayak ada padahal enggak ada, yang dikira orang begitu padahal enggak begitu. Ada banyak banget hal-hal tuh kalau kamu buka di media sosial, kalau kamu buka di mana-mana, itu yang kayak begitu tuh. Kalau kamu cantik, kamu akan dicinta oleh suamimu. Emang iya? Bu? Yang pada ditinggalin itu ternyata cantik-cantik loh, Bu. Kan begitu. Betapa ternyata yang disampaikan orang dianggap sebagai sebuah kebenaran ternyata enggak gitu. Ternyata enggak. Cantik ditinggalin banyak. Oh, kamu harus usaha biar segera mungkin punya momongan, sebab kalau kamu enggak punya momongan, kamu akan ditinggalkan oleh suamimu. Emang iya? Saudariku sekalian yang saya muliakan, yang punya anak banyak ditinggalin emang enggak ada? Yang orang sebut
sebagai sesuatu hal yang merekatkan hubungan lah, menjaga hubungan lah, ini apa? Nyatanya palsu belaka, semuanya fata morgana. Yang orang sebut-sebut itu semuanya nggak jelas gitu. Kebenarannya tuh nggak jelas. Kalau kamu punya banyak uang, kamu akan menjadi orang yang sangat kuat, nggak ada siapapun yang bisa menumbangkanmu. Emang iya? Tuh, kamu buka televisi, lihat kamu orang-orang yang asalnya punya kekuatan yang luar biasa, hanya dalam waktu sehari digulingkan, dihinakan dengan sehina-hinanya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, begitu banyak kita belajar nih dari keadaan di dunia kita itu. Ternyata nggak gitu, nggak gitu. Yang benar adalah apapun yang ditetapkan Allah terjadi pasti akan hina mulia. Letaknya di mana kalau begitu? Kamu pengen dapat jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang datang dalam kehidupanmu, ngaji, baca Quran, cari guru yang benar. Semua masalah adanya di sana, teman-teman sekalian. Semua jawaban permasalahan adanya di sana. Saya sama seperti dirimu. Dulu masa kecil saya kalang kabut nyari ini sebenarnya apa sih? Kayak gimana sih? Untuk apa saya ada di atas muka bumi ini? Siapakah sebenarnya saya? Saudaraku sekalian, bukankah anak-anak kecil punya banyak pertanyaan? Akan tetapi kemudian di zaman sekarang ini ada banyak orang nyari jawabannya di media sosial, dan semuanya yahsabuhu dhama'anu ma'a a'maluhum kasarabin. Yang disampaikan orang tuh kebanyakan fata morgana, nyari kebahagiaan, banyak yang salah jalannya. Yang benar siapa? Yang benar Allah. Dan apa yang disampaikan Allah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Semua masalah adanya di dalam Al-Quran, teman-teman saya sekalian. Ikuti aja apa kata ulama, ikuti aja apa kata guru-guru kita, jalanin jalannya, maka kamu akan berjumpa dengan cahaya terang. Kalau nggak punya guru, kalau nggak punya orang yang kita ikuti, jalannya salah-salah nantinya. Jalannya salah-salah. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Au kadulumatin. Orang tuh kalau hidupnya itu enggak banyak ingat Allah, enggak punya guru, menghadapi media sosial itu dia juga kalang kabut, ikut semua sama apa yang ada di situ. Hidupnya kalulumatin, kayak berada dalam kegelapan. Fi bahrin lujiyyin yaghshahu maujun min fawqihi min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Kata Allah, kehidupannya tuh kayak berada dalam kegelapan. Dia tuh kayak ada di dalam lautan, dan di dalam lautan tersebut ada gelombang, ada badai disusul dengan gelombang yang lebih tinggi lagi. Di atasnya lagi ada awan hitam. Zulumat ba'daha fawqa ba'd, gelap di dalam kegelapan, lapisan-lapisan kegelapan di lautan. Sampai dibuka tangannya aja, lam yakad yaroha, nggak bisa lihat tangannya. Kenapa gitu? Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Orang yang nggak dikasih cahaya sama Allah tidak akan bisa mendapatkan cahaya dari tempat yang lain. Maka yuk belajar bijak. Gimana caranya biar belajar bijak? Gimana caranya bijak bermedia sosial? Gini nih teman-teman saya sekalian, anggaplah HP di tanganmu atau televisi di ruanganmu atau laptop
yang kamu punya, gitu ya, itu semacam gelas. Jadiin aja kayak gelas. Kalau saya ditanya hukumnya apa sih Ustazah main media sosial? Kayak gelas aja. Gelas tuh hukumnya apa? Gak ada hukumnya. Gelas kosong hukumnya apa? Hukum gelas adalah apa yang kamu masukkan di dalamnya. Kalau kamu masukin di gelas tersebut air zam-zam, hukumnya sunnah untuk diminum. Kalau kamu masukin di situ air sirup, misalnya manis, boleh kamu minum, bagus kamu minum, terutama buat kamu yang sedang kekurangan gula, tapi berbahaya jika kamu menderita diabetes. Kamu mesti tahu-tahu sendiri apakah kamu memerlukannya atau tidak. Ketika yang kamu tuangkan di sana adalah khamr, minuman keras, maka kamu tahu kan hukumnya. Hukumnya adalah haram. Sama persis media sosial tuh kayak gitu, dunia maya tuh kayak gitu. Kamu makainya buat apa? Saudara sekalian, kalau dipakai buat dakwah, ya kan? Kan yang banyak di sini hadir kenal sama saya dari mana? Dari sosmed, dari media sosial. Ada yang dari TikTok, para tiktokers, walau suaranya aja. Ada yang dari YouTube, ada yang dari Instagram, kan begitu? Nggak apa-apa, bagus. Itu artinya kamu mengambil dari dunia maya itu hal-hal yang bermanfaat buat kamu gitu. Artinya kamu menuangkan ke gelas dunia mayamu air zam-zam, air mineral, kan begitu kan? Sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Tapi kalau yang kamu buka di sana hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi hal-hal yang berbau dosa, artinya kamu sedang menuangkan di sana khamr, minuman keras, atau bahkan mungkin racun yang bisa meracuni dirimu itu. Yuk, jaga mata, jaga telinga. Mudah-mudahan Allah jaga seluruh anggota tubuh kita, insya. Yang pastinya jangan sampai kesibukanmu di media sosial membuatmu teralihkan dari kehidupanmu di dunia nyata. Teman-teman, ketika ada seorang yang bertanya-tanya, siapa yang paling penting di dunia ini, siapa yang paling penting? Yang paling penting adalah orang, ya. Orang siapa yang paling penting? Yang paling penting adalah orang yang sedang kamu hadapi. Sekarang ini buat saya yang paling penting adalah yang ada di hadapan saya ini, yang sedang mendengarkan saya ini. Saya nggak bener kalau saya saat bicara kayak begini saya angkat telepon. Saya nggak bener jika saya saat bicara seperti ini saya main media sosial, saya buka bahkan ayat Quran sekalipun, nggak bagus. Termasuk juga bagimu, siapa yang orang paling penting bagimu saat ini adalah saya, sebab kalian sedang berhadapan dengan saya. Kalau kamu pulang ke rumah, kamu berhadapan dengan suamimu, yang paling penting saat itu adalah dia. Saat kamu sedang bersama dengan anak-anakmu, yang paling penting adalah mereka. Siapapun orang yang kamu sedang berada bersamanya, jangan sampai nih kamu giliran sama suami sibuk aja main HP, sedang berhadapan sama teman-temanmu dalam grup. Iya nih, gimana ya ntar ya, waduh sibuk sendiri dah, suaminya dicuekin. Giliran lagi jalan sama temen-temenmu, ntar ya saya mau telepon dulu sama suami. Ini gimana sih? Sama suami sibuk sama temen, sama temen sibuk sama siapa yang begitu?
Kita hargai siapapun yang sedang bersama dengan kita, untuk kita bisa melakukan segala sesuatu secara profesional, biar Allah tambah sayang sama kita. Terakhir, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selalulah minta petunjuk kepada Allah. Hidup ini memang benar. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Siapa yang sama Allah nggak dikasih cahaya, maka dia tidak akan pernah mendapatkan cahaya. Ini saya mau cerita tentang kisah satu orang, muridnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Enak kalau punya guru tuh teman-teman. Kalau punya guru tuh enak. Saya nggak tahu denganmu, tapi saya dulu waktu belajar ada banyak hal yang kalau misalnya malam tuh ada banyak hal yang saya nggak ngerti gitu. Itu kadang nggak usah pakai nanya sama guru saya gitu, dengerin aja, ntar dapet tuh jawabannya. Subhanallah. Kadang-kadang tuh memang begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala terhadap orang, kalau mau dikasih jawaban sama Allah tuh kayak gitu. Saya nggak tahu dengan kamu bagaimana, tapi orang yang selalu meminta cahaya kepada Allah, meminta jalan yang lurus kepada Allah, pasti akan selalu ditunjukkan jalan-jalannya. Wa man yahdillah fala mudillalah. Siapa yang diberikan petunjuk dari Allah, maka tidak akan sesat jalannya. Makanya memang penting banget buat kamu minta terus petunjuk, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau pagi itu sebelum keluar dari rumah, saya menyarankanmu untuk sholat 2 rakaat sholat istikharah. Sebagaimana kamu sholat duha, ini kayaknya kalau urusan sholat duha nggak usah diajarin dah. Pada nggak ditinggalin, urusannya rejeki. Selain kamu sholat duha, silahkan sholat juga 2 rakaat istikharah. Usolli sunnatal istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Ustazah, saya nggak mau istikharah kok, belum ada yang ngelamar saya. Nah, ini bukan istikharah urusan jodoh, ini lain lagi. Jadi sekalian, sholat istikharah umum setiap pagi nih ngerjainnya, diajarin oleh guru-guru kami, dan sholat istikharah ini diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, sampai para sahabatnya mengatakan allamana rasul sholatal istikharah kama allamana salah ayil mafruḍah. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kami sholat istikharah, nekenin banget sampai kayak ngajarin kami sholat fardu gitu. Maksudnya nekenin banget nih Nabi perkara sholat istikharah ini. Habis selesai sholat, kamu angkat tangan, ya Allah, terima kasih atas hari baru yang Engkau berikan kepadaku, tapi maafkan hambamu ini ya Allah, tidak mengerti cara menjalaninya dengan cara yang terbaik tanpa bimbinganmu. Bimbinglah saya ya Allah, biar bisa jalanin hari ini dengan baik. Bimbing mata saya biar bisa melihat dengan baik. Bimbing telinga saya ya Allah biar mendengar dengan baik. Bimbing lisan saya ya Allah agar hanya kebaikan yang Dia sampaikan. Bimbing tangan kaki saya ya Allah biar bergerak dengan baik, dan bimbing hati saya untuk merasa dengan baik. Karena bahkan perasaan pun perlu dibimbing, bukan begitu? Kita kadang senang lihat orang lain susah, susah lihat orang lain senang. Betapa sangat perlunya rasa hati kita untuk dibimbing sama Allah. Minta bimbingan. Insya Allah yang selalu dibimbing sama Allah, Allah pasti akan tunjukkan kepadanya cahaya-cahaya Allah, jalan-jalan terang yang harus ditempuh. Nah, kembali kepada cerita tadi ini. Ada dulu seorang ulama besar namanya Sayyidina Syekh Abu Bakar ibn Salim alaihi ridwanullah, seorang wali min auliyaillah, seorang ulama yang sangat luar biasa besarnya pada masa tersebut teman-teman. Tinggalnya di kota Inat, sekitar setengah jam dari tempat saya belajar dulu. Saya belajar dulu di kota Tarim,
Hadramaut Yaman. Nah, itu sekitar setengah jam dari situ ada nama kota Inat. Di sana terdapat Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ulama pada zaman tersebut, di waktu sekitar 700-an tahun yang silam. Ulama nih ya. Saudara sekalian, ada satu muridnya dulu belajar bersama dengan Syekh Abu Bakar bin Salim, tapi sekarang beliau sudah jadi ustadz di Mekah. Kayak saya dulunya belajar dari Sayyidil Habib Umar bin Hafid atau Hubabah gitu ya, Hubabah Ummu Salim. Nah sekarang kan saya udah jadi bolehlah ustazah di Jakarta, kan gitu ya. Walaupun saya belum jadi ulama, ustazah sih, tapi ulama belum, masih ubaru. Saudara sekalian, nah ini beliau ini udah jadi seorang ustadz mengajar di kota Mekah. Nah sebagai seorang ustadz, sama kayak saya juga, kadang-kadang tuh ada pertanyaan orang tuh yang nggak tahu jawabannya. Cuman kalau zaman sekarang kan enak, mau nanya kan gampang. Mau nanya ke guru walaupun beliau tempatnya sangat jauh kan bisa telepon, bisa kirim WhatsApp, kan begitu ya. Zaman itu kan enggak gitu. Jadi beliau tulisin setiap ada pertanyaan yang beliau nggak tahu jawabannya atau bingung harus memilihkan jawabannya, beliau tulis sampai ada sekitar beberapa pertanyaan lah gitu yang agak cukup panjang. Satu hari beliau sedang ada masalah sama istrinya, Ustadz ini nih di Mekah ini ada masalah sama istrinya, kayak udah pusing banget. Dia juga ngerasa dia salah sama istrinya juga, istrinya minta bercerai. Akhirnya teman-teman sekalian, dia pikir, aduh ini udah ruwet banget nih, mendingan saya, ya akan saya selesaikan sebentar lagi, mendingan nih saya, katanya beliau, pergi dulu ke Inat untuk ngadem lah gitu ya, untuk ketemu sama guru, kan jadi tenang tuh kalau kita ketemu sama guru kita. Beliau pun pergi dari Mekah menuju ke Inat. Zaman itu naik kapal laut gitu ya. Zaman itu naik ikutan kafilah dagang sampai akhirnya nyampe lah ke Inat. Saudara sekalian perlu waktu berhari-hari buat nyampe ke sana. Beliau mandi dulu ini apa rapi-rapi, barulah kemudian beliau datang ke rumah gurunya, Syekh Abu Bakar bin Salim. Duduk dia di tempatnya. Kemudian syekhnya datang. Apa kabar? Kata syekh. Gimana kabarmu di Mekah? Alhamdulillah syekh baik. Beliau kemudian langsung aja tuh duduk nemuin muridnya ini sambil bilang, oh iya, pertanyaan pertama yang kamu mau tanyakan saya adalah tentang urusan orang laki-laki yang ngomong begini-begini kepada istrinya, apakah jatuh talak atau tidak. Itu jawabannya begini. Kamu bisa lihat di kitab ini halaman sekian. Tanpa muridnya ngomong pertanyaannya, gurunya udah tahu pertanyaannya apa, lengkap jawabannya. Emang kelas-kelasnya guru yang begini nih udah. Ustazah masih ada nggak sih orang kayak begitu? Masih. Lah kamu sih yang diliatin di media sosial apaan? Lama-lama matanya jadi terhijab untuk bisa berjumpa dengan orang-orang mulia. Kalau yang kamu lihat kebanyakan orang-orang yang naudzubillah min dzalik tidak dilihat Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Kalau matanya bersih akan ketemu sama hamba-hamba yang kayak begitu teman-teman sekalian. Banyak, masih banyak. Jadi langsung dikasih tahu tuh jawabannya tuh sama gurunya tersebut, lengkap pertanyaannya nomor sekian begini, yang kamu tulis pertanyaan nomor sekian begini, jawabannya begini, semuanya lengkap. Habis selesai pertanyaannya dijawab, jadi muridnya tinggal sibuk aja nyatetin jawabannya. Habis selesai dijawab semua pertanyaannya, muridnya nih baru mau ngomong gitu, doain saya, nih saya lagi ada masalah sama istri saya gitu. Gimana caranya, saya masih sayang sama dia, tapi dia sekarang minta pisah sama saya,
minta pulang ke rumah orang tuanya, tapi saya nggak mau pisah sama dia. Saya mau ngomong, belum, masih kata-kata di dalam hati, teman-teman. Syekhnya kemudian menuangkan kopi sebagai tamu, suguhin minuman, beliau yang tuang. Satu beliau taruh di mejanya, satu beliau taruh kepada muridnya, yang satunya lagi beliau bawa ke jendela. Habis itu beliau bawa tangannya ini di lantai atas ya, beliau taruh tangannya di jendela gitu. Habis itu masuk lagi, udah nggak ada gelasnya. Terus beliau bilang begini, amma mas'alatak ma imra'atak faqad aslahnak. Adapun masalah kamu sama istri kamu sudah kami beresin. Ya udah, mau gimana lagi? Nggak usah ngomong, nggak usah apa ya kan? Udah diberesin katanya. Teman-teman sekalian saya muliakan, dia pun kemudian pulang ke Mekah sambil mikir aja, nih jangan-jangan nih begitu saya nyampe ke rumah, di depan rumah ada tulisan rumah ini dijual. Takut aja. Begitu dia ketuk pintu, istrinya bukain, istrinya senyum-senyum, udah pakai baju bagus, terus dia bilang sama suaminya, maafin saya ya, kemarin tuh saya nggak bener sama kamu, saya seneng banget hari ini kamu balik lagi ke sini, makasih, tolong kamu bimbing saya biar jadi istri kamu yang baik, wah segala macem. Dia tuh sampai yang, ya ampun, ini dapat hidayah dari mana nih? Terus akhirnya istrinya tuh ngajakin, yuk makan, saya udah masak masakan kesukaan kamu. Suaminya bingung, kok kamu tahu? Kalau kamu, kok kayaknya kamu tahu kalau saya bakalan datang hari ini? Tahu. Bahkan saya udah dikasih tahu lengkap sama jam-jamnya. Siapa yang ngasih tahu kamu? Tamu yang waktu itu datang ke rumah. Maksud kamu gimana? Waktu kamu pergi itu pada hari dikasih tahu sama dia waktunya, dan itu adalah waktu dia duduk bersama dengan gurunya. Dia bilang ada seseorang datang ke rumah, seorang tua yang sangat bijak. Dia menasehati saya tentang urusan hubungan suami istri. Dia mendoakan saya dan dia juga ngasih segelas kopi. Dia bilang, kopi? Iya. Sampai sekarang saya masih simpen cangkirnya. Oh boleh saya lihat? Diambilin cangkirnya. Nih, dibilang itu dia cangkir yang saya lihat dari rumah. Waktu saya bersama dengan Syekh Bakar bin Salim, Syekh Bakar bin Salim nuangin kopi, ditaruh ke jendela, kemudian tangannya udah nggak ada kopinya lagi. Subhanallah, Allah terbangkan dari Inat ke Mekah, teman-teman saya sekalian. Itu perlu waktu berhari-hari padahal buat nyampe ke sana. Dia bilang abis minum kopi tersebut semuanya jadi adem, enak semuanya, maafkan saya. Dia ngasih tahu bahwa saya bilang tapi sekarang suami saya lagi pergi. Dia bilang iya, nanti suami kamu akan datang hari ini jam segini, jadi saya udah siap-siapin semuanya buat kamu. Kamu datang tepat di waktu yang telah beliau sampaikan. Enak kalau punya guru.